Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya, Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Lukas, bab 6, ayat 43 sampai dengan 49. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila kita membaca Injil pada hari ini dalam aplikasi e-Katolik, di situ di awal dikatakan bahwa Yesus memberi wejangan kepada para muridnya, dan isi wejangan itu ialah Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan dari bacaan suci pada hari ini. Yang pertama, Yesus pada Injil hari ini memberikan sebuah kesadaran bagi kita atau menyegarkan kesadaran kita tentang siapa diri kita atau dari mana kita berasal. Kita semua berasal dari Allah. Kita semua diciptakan olehnya berdasarkan citra Allah, berdasarkan rupanya sendiri. Maka karena kita berasal dari Allah, kita sejak awal mula itu sudah mengandung kodrat baik dari sendirinya. Kita adalah ciptaan-ciptaan yang disebut Allah amat baik dalam kitab Kejadian apabila kita membaca di sana. Demikian pula pada Injil hari ini dikatakan tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maka apabila kita berasal dari Allah, kita pun adalah baik, sebab Allah adalah kebaikan itu sendiri. Nah, lalu apa konsekuensi dari hal ini? Konsekuensi yang kita terima adalah kita pun sebagai citra Allah yang adalah baik, punya kewajiban atau kita dituntut untuk menghasilkan buah yang baik dalam diri dan hidup kita, untuk menampakkan wajah Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, dalam konteks sekarang ini sedang pandemi, apabila kita berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama kita yang membutuhkan, itu bukan hanya kita berbuat baik itu bukan hanya karena alasan kemanusiaan atau karena kewajiban atau dan lain sebagainya, tetapi pertama-tama karena kita ingin menampakkan wajah Allah yang adalah baik itu. Sebab dari perbuatan kita nampaklah wajah Allah yang baik itu. Di situ nilai perbuatan baik yang harus kita lakukan itu adalah menampakkan wajah Allah yang adalah baik. Kemudian
Yang kedua adalah bagaimana cara kita berbuah dalam diri atau dalam hidup kita ini. Dengan jelas Yesus mengatakan dalam Injil hari ini adalah dengan mendengar dan melakukan sabdanya. Nah, para saudara yang terkasih, dalam Injil lain, kalau saya tidak salah dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa jika kita mendengarkan sabda Allah dan juga melakukan apa yang dikatakan oleh Allah itu menandakan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi perbuatan kita dengan mendengarkan dan melakukan sabda Allah itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita pun akan mendengar dan melaksanakan firman-Nya. Maka ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, atau saya mengajak kita untuk berefleksi, apakah kita sudah sungguh mengasihi Allah dengan mendengarkan dan juga melaksanakan apa yang Ia perintahkan kepada kita lewat sabdanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.